Shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Namun kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan bagimu. Tuhan baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Sepanjang istirahat kami Tuhan yang melindungi. Pagi ini Tuhan bangunkan lagi kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak Surgawi atas kesempatan yang Tuhan berikan buat pagi hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk menjalani kehidupan ini setiap hari. Bapa, berkata-katalah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudaraku terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Kolose 3 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Saudaraku, hari ini pembelajaran kita tentang firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Tuhan ingatkan bagi kita firman Tuhan dari kitab Kolose 3 ayat 16 ini mengatakan bahwa hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Nah, perkataan Kristus itu dari mana kita peroleh saudaraku? Yakni dari firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itulah yang menjadi perkataan Kristus. Dan inilah yang harus tinggal diam di dalam hati kita. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Nah, kalau perkataan Kristus itu, firman Tuhan itu diam di hati kita, tentunya ada damai sejahtera. Di mana ada Kristus hadir, biasanya di situ ada kedamaian, saudaraku. Jadi untuk mencari kedamaian, banyak orang yang mencari damai di dunia ini, tentunya hanya bisa kita temukan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Nah, jadi dengan adanya firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita diam, yang ada diam di dalam hati kita, ketika ada orang yang tidak seturut dengan firman Tuhan, kita boleh menegur atau mengajar supaya mereka juga boleh menerima apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya, bahwa kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan sambil menyanyikan mazmur. Nah, ini dia saudaraku. Jadi kalau orang yang selalu merenungkan firman Tuhan, yang mau mendengarkan firman Tuhan, tentu hatinya akan bersukacita. Sukacita itu bisa kita tampilkan dengan nyanyian atau mazmur. Mazmur itu adalah puji-pujian bagi Tuhan, seperti yang kita temukan di Mazmur Daud. Dia selalu memuji Tuhan, dia selalu bernyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan, karena hatinya selalu ada damai, ada sukacita yang melimpah, sehingga mulutnya tidak berhenti untuk bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Nah, inilah yang harus kita kerjakan saudaraku setiap hari. Jangan lagi kita menyanyikan hal-hal yang membuat hati kita berduka, karena lagu dunia yang kita nyanyikan itu sering membuat kita menjadi berduka cita. Kenapa? Karena ada lagu patah hati, ada yang menderita, ada yang kesakitan, sakitnya tuh di sini. Semuanya itu membuat kita menderita, bukan membuat kita bahagia. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan nyanyian mazmur, puji-pujian rohani. Inilah yang membuat hati kita bergembira. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam
hatimu. Nah itu dia, jadi setiap kali kita menyanyi pujian-pujian itu, pujian rohani, bermazmur tadi, itu sebenarnya kita sudah mendapat dua bagian saudaraku. Selain kita memuji nama Tuhan, karena tahu Tuhan berkata juga bahwa aku bertahta di atas puji-pujian umatku. Nah jadi ketika kita bernyanyi lagu rohani, kita nyanyikan puji-pujian atau kita bermazmur, itu berarti sudah jadi doa kita ya ketika kita bermazmur, karena mazmur Daud itu semuanya adalah memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, sehingga itu semuanya menjadi doa saudaraku. Nah kemudian ketika kita bernyanyi puji-pujian rohani tadi, hati kita bersuka cita, nah kita berarti ada kedamaian di dalam hati kita. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Nah ini dia, jadi setiap kali kita melakukan sesuatu, apapun yang kita perbincangkan, apapun kita perbuat, apapun kita lakukan, perbuatlah itu, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita tidak sembarangan saudaraku, ketika kita mau melakukan sesuatu, apakah ini baik atau tidak baik, kita akan dikoreksi di dalam hati kita ketika kita sebutkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya mungkin kita hanya mau minum, sekedar minum saja pun, kalau ada minuman di depan kita, di dalam hati kita saja bisa kita sebutkan dalam nama Tuhan Yesus. Itu adalah ucapan syukur kita, karena Tuhan mau kita selalu mengucap syukur baginya. Ada cemilan kita kecil pun di situ saudaraku, ketika kita mau makannya, ucapkanlah ucapan syukur pada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Nah ini semuanya adalah ucapan syukur bagi Dia. Jadi perbuatlah segala sesuatu, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita kerjakan, perbuatlah itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Nah itu ucapan syukur kita, itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Karena kita pikir ini kan cuma permen kok, satu biji yang saya makan, nggak perlu mengucap syukur, padahal semuanya itu berkat yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Jadi ketika kita mau masukkan permen ke dalam mulut kita pun bisa kita ucapkan syukur Tuhan, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan. Nah jadi segala sesuatu, apapun yang kita lakukan, ketika itu kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, maka kita akan beroleh kedamaian, sukacita yang melimpah saudaraku. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, mari kita koreksi. Kalau selama ini belum kita lakukan, mari kita mulai, bahwa Tuhan menghendaki kita melakukan segala sesuatu dengan ucapan syukur. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa, biarlah kami senantiasa boleh menaikkan puji-pujian rohani bermazmur bagimu. Hendaklah perkataan Kristus itu diam di dalam hati kami, supaya ada damai sejahtera, sukacita yang melimpah yang Tuhan berikan, karena Kau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu Bapa. Demikian juga apapun yang kami lakukan, biarlah perbuatan kami, perkataan kami, semuanya kami ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Perbuatan kami lakukan, semuanya kami ucapkan syukur bagimu, karena Tuhan selalu baik bagi kami. Terima kasih Bapa atas peringatan-Mu yang Kau mengingatkan kembali kami untuk tetap taat setiakan kebenaran-Mu, supaya perkataan-Mu tetap tinggal diam di hati kami. Terima kasih Bapa Surgawi, hormat pujian bagimu, kemuliaan Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin.